nota pembelaannya? Siap Yang Mulia. Sudah siap ya. Untuk itu mari kita dengarkan, silakan dibacakan. Baik. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak-Bapak Hakim Majelis, Ibu Bapak Jaksa Penuntut, Ibu Bapak Penasihat Hukum saya, istri, keluarga, sahabat, dan kerabat, Ibu Bapak pendukung, simpatisan, hadirin sekalian, Ibu Bapak teman-teman media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Judul pledoi saya hanya 2 kata, yaitu di persimpangan. Pertama, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia para Hakim Majelis yang telah mendengar dan mencermati segenap keterangan saksi dan ahli dan bahan materi yang dipaparkan selama persidangan. Terima kasih juga kepada istri tercinta, Siska, dan anak-anak saya tercinta, Taulia dan Max, ibu saya, Yeti Lembong, mertua, ipar, keluarga besar, yang saya saja sebagai seorang penulis profesional sulit mencari kata-kata. Seperti kata anak saya, Max, pengalaman ini membuat kita sebagai keluarga menjadi semakin dekat. Terima kasih kepada para kerabat, para sahabat yang juga banyak hadir di sini pada kesempatan ini. Terima kasih yang tak terhingga pada pendukung, simpatisan dan publik, keluarga, kerabat, sahabat, pendukung, simpatisan, publik, doa dan dukungan ibu bapak, kakak adik tercinta, doa dan ucapan-ucapan kasih semangatnya sangat-sangat amat membantu saya merawat semangat saya untuk terus berjuang, bukan hanya dalam perkara saya, tapi juga untuk bangsa kita. Dan saya mau pastikan tidak lupa untuk bilang terima kasih yang tulus kepada awak dan elemen media yang telah rajin meliput perkara saya dan persidangan ini selama kurang lebih 9 bulan. Ibu, Bapak yang saya hormati, saya mensyukuri bahwa masyarakat kita sekarang sudah sangat cerdas. Publik dapat menilai, kita sudah sama-sama tahu dari data yang dikumpulkan oleh tim saya, cukup jelas bahwa mayoritas masyarakat kita sudah mengerti karakter sebenarnya dari perkara saya ini. Diketahui secara luas di antara kalangan elit politik bahwa sepanjang tahun 2023 saya semaksimal mungkin membantu segala upaya agar Bapak Anies Baswedan dapat dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Sprindik atau surat perintah penyidikan yang pertama atas impor gula termasuk yang saya lakukan di 2015-2016 diterbitkan oleh jaksa pada tanggal 3 Oktober 2023. Meskipun demikian, saya resmi bergabung pada tim kampanye nasional, sebuah pasangan capres-cawapres yang berseberangan dengan penguasa pada tanggal 14 November 2023. Timing atau waktu dari penerbitan sprindik ini tentunya bukan sesuatu yang kebetulan. Sinyal dari penguasa sangat jelas. Saya bergabung ke oposisi, maka saya terancam dipidana. Sinyal itu jelas bagi semua pengamat saat sprindik kepada saya diterbitkan 1,5 tahun yang lalu. Sinyal itu sangat jelas saat saya ditangkap dan dipenjara 2 minggu setelah penguasa mengamankan kekuasaannya dengan pelantikan resmi di DPR RI. Dan sinyal itu semakin jelas bagi semua pada hari ini. Ibu bapak yang saya hormati, pengalaman 1,5 tahun terakhir dan khususnya 9 bulan terakhir benar-benar membuka mata saya dan membuka hati saya pada ketidakadilan yang dialami jutaan warga kita setiap hari. Setiap hari ribuan warga kita dipungli, dipalak, diancam, dijebak, bahkan dipenjara atas dasar yang tidak sah atau tidak adil. Memang ada hal yang nggak bisa kita belajar dari sekedar membaca dari buku atau diajarkan oleh orang lain. Tapi harus kita alami langsung
baru kita bisa mengerti. Baru kita bisa punya pengertian yang dalam atas hal seperti ini. Berkat pengalaman ini, saya sekarang punya empati, punya kepedulian dan keprihatinan pada kalangan dan lapisan masyarakat kita yang terus diperlakukan secara tidak adil oleh aparat. Saya yakin empati ini akan menjadi penting di kemudian hari saat saya kembali mendapat kesempatan untuk mengabdi pada negara kita tercinta. Dengan pengalaman ini, saya juga bisa mengalami langsung betapa carut-marutnya sistem penegakan hukum kita pada saat ini. Saya sangat sadar bahwa yang saya alami langsung ini pun sebenarnya masih baru di permukaan. Ya, karena seperti halnya banyakkan tersangka dan terdakwa tindak pidana khusus, saya masih mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi ya, daripada banyakkan tersangka dan terdakwa tindak pidana umum. Dalam pengalaman 10 bulan terakhir, saya mengalami langsung bagaimana caranya aparat kita menjebak dan menjerat targetnya, bagaimana aparat kita memutarbalikkan pengertian peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan kita untuk membangun sebuah konstruksi tuduhan yang ingin mereka layangkan pada target operasi. Bagaimana aparat mendistorsi fakta, kronologi, dan persepsi untuk membangun sebuah narasi yang membuat targetnya sudah terlanjur diadili oleh opini publik sebelum target mendapat kesempatan atas sebuah proses hukum yang fair dan objektif. Dalam proses hukum yang dijalankan oleh jaksa terhadap saya, jaksa terang-terangan dengan seenaknya, tanda kutip, menggeser gawang. Pada konferensi pers 29 Oktober tahun lalu, pada hari saya ditangkap dan ditahan, jaksa mengatakan bahwa tindak pidana saya adalah merumuskan sejumlah kebijakan yang merugikan negara. Pertama, jaksa menuduh bahwa kebijakan saya memberikan kepada industri gula swasta nasional sejumlah keuntungan yang seharusnya diraup oleh industri gula BUMN. Karena seharusnya yang impor gula itu adalah BUMN dan bukan industri swasta. Dan BUMN kehilangan peluang profit, dinyatakan sebagai sebuah kerugian negara. Saat itu pun, banyak warga kita sudah bingung dengan tuduhan tersebut, dengan mengkomentari di media sosial, jadi kalau kami milih untuk beli bensin di pompa bensin Shell atau BP, apa itu menyebabkan kerugian negara? Karena harusnya kami beli di pompa bensin Pertamina, gitu. Kalau kami milih untuk pakai jasa telekomunikasi Indosat atau XL, maka kami menyebabkan kerugian negara, karena kami tidak pakai Telkomsel. Kalau kami milih untuk buka rekening bank di Bank BCA atau Bank Permata, kami merugikan negara karena seharusnya kami buka rekening di Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, atau BTN. Kedua, dalam konferensi pers 29 Oktober lalu, jaksa menuduh saya dan industri gula swasta merugikan konsumen dengan menjual gula yang diimpor dan diolah menjadi gula konsumsi dengan harga lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi atau ketentuan harga jual maksimum. Tapi 4 bulan kemudian, dalam dakwaan yang diterbitkan terhadap saya, jaksa menggeser gawang dengan sepenuhnya mengganti kedua tuduhan dengan tuduhan baru. Yaitu pertama, bahwa kebijakan saya dan tindakan para industri gula swasta membuat PT PPI membayar harga kemahalan untuk gula putih yang PPI beli dari industri gula swasta tersebut untuk dipakai dalam upaya meredam gejolak harga gula nasional. Kedua, bahwa dengan membuat industri gula swasta mengimpor bahan baku, yaitu gula mentah, dan bukan mengimpor barang jadi, yaitu gula putih, kebijakan saya dan tindakan manajemen PT PPI dan para industri gula swasta mengakibatkan kerugian negara karena impor bahan baku dikenakan tarif biaya masuk yang lebih rendah daripada tarif biaya masuk yang dikenakan pada impor barang jadi. Membayar biaya masuk yang lebih rendah dinyatakan oleh jaksa dan BPKP menyebabkan kerugian negara karena biaya cukai seharusnya dapat menagih biaya masuk lebih tinggi kalau saja industri gula swasta mengimpor barang jadi dan bukan mengimpor bahan baku. Untuk tuduhan kedua ini, ya mohon maaf, kalau sampai majelis hakim membenarkan bahwa memilih untuk mengimpor bahan baku dan bukan mengimpor barang jadi merupakan sebuah tindakan pidana karena importir akan bayar biaya masuk yang lebih rendah, maka majelis hakim secara de facto
menyatakan seluruh kebijakan hilirisasi industri Indonesia adalah kegiatan ilegal atau melanggar hukum. Konsekuensinya adalah industri jangan lagi impor bahan baku, tapi wajib impor barang jadi saja, supaya selalu akan bayar biaya masuk yang lebih tinggi. Kita nggak usah bangun industri pengolahan atau manufaktur, karena ya impor bahan baku merupakan sebuah tindakan pidana yang mengakibatkan kerugian negara. Kembali pada tindakan sewenang-wenang, jaksa dalam menggeser gawang. Dari saat saya ditahan sampai 4 bulan kemudian, saat menerbitkan dakwaan kepada saya. Dakwaan terhadap saya tidak lagi mencantumkan, tanda kutip, keuntungan usaha yang diperoleh industri swasta yang seharusnya menjadi keuntungan BUMN. Tapi diganti narasi baru, yaitu yang tadi, bahwa industri swasta membuat PT PPI, tanda kutip, membayar harga kemahalan, dan kemudian mencatut sebagian biaya masuk dengan memilih impor barang yang dikenakan tarif lebih rendah, yaitu bahan baku. Jumlah kerugian negara pun berubah total dari 400 miliar rupiah yang dituduhkan pada 9 Oktober tahun lalu menjadi 578 miliar rupiah 4 bulan kemudian dalam dakwaan saya. Bukan karena adanya bukti baru yang menunjukkan bahwa kerugian yang dituduhkan ternyata lebih besar setelah penyidikan lebih lanjut, tapi karena jaksa dan atau BPKP mengubah dasar perhitungan kerugian negaranya, alias menggeser gawang antara tanggal saya dinyatakan tersangka dan ditahan dan tanggal yang terjadi 4 bulan kemudian, yaitu terbitnya dakwaan saya. Kita pun tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan jaksa atau BPKP dalam mengubah dasar perhitungan kerugian negara yang dituduhkan, karena jaksa tidak menyampaikan oleh BPKP pada saat menjatuhkan dakwaan pada saya. Sebuah pelanggaran yang serius atas hak saya sebagai terdakwa, bahwa saya dan penasihat hukum saya tidak dapat melihat apa sih sebenarnya yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara yang dituduhkan. Baru setelah 12 kali sidang, baru jaksa menyerahkan audit BPKP ke majelis hakim dan kepada saya serta tim penasihat hukum saya. Dan itu setelah semua saksi fakta sudah terlanjur selesai diperiksa dalam persidangan. Sehingga baik majelis hakim maupun kami terdakwa dan penasihat hukum sudah tidak bisa lagi menanyakan kepada saksi fakta mengenai beberapa kejanggalan yang muncul dalam audit BPKP kepada saksi fakta tersebut. Belum lagi BPKP dan jaksa menolak untuk memperlihatkan kertas kerja para auditor BPKP yang mengaudit perkara saya, meskipun telah dibeberkan secara jelas berbagai kejanggalan dan bahkan error atau kesalahan matematis yang terang benderang terlihat dalam audit BPKP tersebut. Saya menyesali bahwa majelis hakim tidak dapat mengabulkan permohonan penasihat hukum saya untuk menerbitkan sebuah penetapan yang memaksa auditor BPKP untuk memperlihatkan kertas kerja audit perkara kepada persidangan. Karena sudah jelas, kertas kerja tersebut sebenarnya esensial untuk mengungkapkan kebenaran dalam persidangan ini. Tuduhan kedua, yaitu merugikan konsumen, lenyap sama sekali dari hitungan kerugian negara dalam dakwaan. Meskipun penuntut masih mencantumkan dalam dakwaan bahwa gula putih hasil kebijakan saya dijual ke konsumen dengan harga di atas, tanda kutip, harga eceran tertinggi atau harga jual maksimum yang ditetapkan pemerintah. Padahal sebagai menteri teknis yang berwenang, saya tidak pernah menerbitkan kebijakan harga eceran tertinggi atau HET selama saya menjabat. Dan jaksa penuntut di persidangan tidak pernah memperlihatkan bukti adanya kebijakan HET yang berlaku di tempos perkara saya, yaitu 2015-2016. Kejanggalan yang saya uraikan juga menunjukkan bahwa saya ditahan pada 29 Oktober tahun lalu atas dasar bukti yang tidak sah. Buktinya, berbagai tuduhan yang dilayangkan kepada saya pada 29 Oktober tahun lalu lenyap dari dokumen dakwaan yang terbit pada 25 Februari tahun lalu. Dan bukan hanya jumlah kerugian negara, tapi dasar perhitungan kerugian negara tersebut berubah total setelah saya sudah menghabiskan 4 bulan dalam tahanan kejaksaan. Saya dapat menyetujui pernyataan ahli bidang audit keuangan negara
yang dihadirkan oleh penasihat hukum saya, bahwa cukup lazim dalam sebuah proses audit akan terjadi pergeseran angka, namun jelas merupakan prinsip dasar profesi akuntansi bahwa angka audit paling akan bergeser plus minus 5% atau plus minus 10%. Mana mungkin sebuah audit menerbitkan sebuah angka yang bergeser sampai hampir 45% tanpa audit itu minimal mengandung disclaimer. Lebih lazimnya, kalau angka final sampai segitu gedenya bergeser dari angka indikatif yang diberikan kepada auditor pada awal audit, maka auditor itu akan mundur alias resign dari penugasan auditnya. Karena sudah jauh di luar batas profesionalisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga merupakan prinsip dasar profesi akuntansi bahwa dasar perhitungan audit yang kita kenal dalam ilmu audit sebagai asumsi dasar audit atau fundamental audit assumptions tidak dapat diubah tanpa membatalkan keabsahan audit. Dan terlepas dari keabsahan laporan audit final BPKP, kronologi maupun kesaksian dan dokumentasi dari jaksa dan BPKP RI sendiri, yaitu tanggal-tanggal surat penugasan BPKP, menunjukkan bahwa audit BPKP saja belum final pada saat saya dinyatakan sebagai tersangka dan langsung dimasukkan ke dalam tahanan. Berarti, kerugian negara yang dituduhkan kepada saya belum dihitung secara final, belum dihitung secara baku dan final, sehingga otomatis kerugian negara yang dituduhkan kepada saya dan sesama tersangka dalam perkara saya tidak mungkin sudah dapat secara hukum dikatakan nyata dan pasti pada saat saya dijadikan tersangka dan ditahan. Kemudian juga dapat dilihat dari berkas perkara saya termasuk dalam BAP atau berita acara pemeriksaan Bapak Sumitro, Ketua APTRI atau Asosiasi Petani Tebu RI, bahwa proses importasi gula yang diperkarakan dalam perkara saya juga dilakukan di 2016 oleh sebuah industri gula swasta bernama PT Adikarya Gemilang melalui kerjasamanya dengan Asosiasi Petani Tebu RI atau APTRI Cabang Jawa Tengah dan APTRI Cabang Lampung. Tapi begitu dakwaan terbit pada 25 Februari 2025, nama PT Adikarya Gemilang dan APTRI Jawa Tengah serta APTRI Lampung lenyap dari perkara. Demikian juga dalam tuntutan yang dibacakan penuntut dalam sidang pada 4 Juli 2025 kemarin, PT Adikarya Gemilang dan APTRI Jawa Tengah serta APTRI Lampung masih juga lenyap dari perkara. Demikian juga bagaimana Inkopkar, Inkopol, SKKP TNI Polri, dan APTRI DPD Jawa Tengah dan APTRI DPD Lampung bisa melakukan impor gula dengan mekanisme yang persis sama seperti yang dilakukan oleh PT PPI, tetapi tidak ada tersangka dari pihak Inkopkar, SKKP TNI Polri, dan APTRI DPD Jawa Tengah, APTRI DPD Lampung, sebagaimana adanya tersangka dari PT PPI, yaitu Bapak Charles Sitorus. Kata seseorang kepada saya, industri gula swasta yang bekerja sama dengan Inkopkar, Inkopol, SKKP, TNI Polri, dan APTRI DPD Jawa Tengah, dan APTRI DPD Lampung, tanda kutip, tidak ada mempelainya dari lembaga-lembaga koperasi dan asosiasi petani tebu tersebut dalam perkara importasi gula ini. Ini menunjukkan bahwa jaksa menerapkan proses hukum secara sangat tidak konsisten atau memilih-milih siapa yang ditersangkakan dan siapa yang tidak. Ada apa dengan koperasi-koperasi TNI Polri, Asosiasi Petani Tebu, dan PT Adikarya Gemilang, sampai partisipasi mereka dalam impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih dalam rangka stabilisasi harga dan stok gula di 2015-2016 tidak dipermasalahkan sama sekali. Tentunya jawabannya adalah bahwa semua pihak tidak bersalah, tapi Bapak Charles Sitorus ditarget, ke-9 industri gula swasta ditarget, dan saya ditarget. Sampai di sini saja kita sudah bisa melihat betapa banyaknya kejanggalan dan argumentasi aneh mewarnai proses hukum yang saya jalani dalam perkara importasi gula. Dan banyak dari kejanggalan ini sudah terjadi bahkan sebelum persidangan dimulai. Pada umumnya, saya dituduh pertama ikut serta dalam berbagai konspirasi untuk menguntungkan atau memperkaya industri gula swasta nasional. Kedua, menjalankan sebuah kebijakan
yaitu impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih, yang kemudian digunakan untuk meredam gejolak harga gula, di mana kemudian jaksa menuduh kebijakan saya telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 515 miliar dari 578 miliar. Perlu saya tegaskan kembali pada saat ini, yang disampaikan oleh jaksa dalam pernyataannya kepada publik, tidak ada aliran dana kepada saya. Jaksa sendiri pun dari awal tidak pernah menuduh saya menerima apa-apa. Dan dalam tuntutannya pun, pada akhirnya, jaksa tetap tidak menuduh saya menerima apapun, dalam bentuk apapun, dari siapapun, dan kapanpun. Tidak sebelum saya menjabat, tidak pada saat saya menjabat, dan tidak setelah saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Jaksa telah meminta para industri gula swasta nasional untuk menyetor dana tunai sebesar 565 miliar rupiah sebagai bentuk itikat baik, yaitu sebagai sebuah jaminan yang dapat disita nanti kalau persidangan nanti membuktikan kerugian negara sejumlah itu memang terjadi akibat tata kelola gula nasional di 2015-2016. Jaksa tidak meminta saya untuk setor jaminan tunai kerugian negara yang dituduh penyidik dan penuntut, tidak dituduhkan kepada saya, tapi dituduhkan kepada industri gula swasta nasional. Akibat, pertama, membuat PT PPI membayar harga kemahalan atas gula putih yang mereka jual kepada PT PPI, dan kedua, membayar biaya masuk dan pendapatan negara dalam rangka impor lebih rendah daripada seharusnya menurut jaksa dan menurut BPKP. Pada inti perkara importasi gula yang melanda saya dan para terdakwa lainnya adalah sebuah tindakan jaksa yang memutarbalikkan pengertian peraturan atau mensalahartikan peraturan, terutama keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 dari tahun 2004 dan peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 dari tahun 2015. Kemen Perindak 527 tahun 2004 melarang impor gula putih dari 1 bulan sebelum musim giling tebu sampai 2 bulan setelah musim giling tebu. Kemen Perindak tersebut tidak melarang impor jenis gula lainnya seperti gula mentah. Pasal 7 ayat 2 Kemen Perindak 527 tahun 2004 tersebut secara jelas mengatakan bahwa, dan saya kutip, gula kristal putih hanya dapat diimpor di luar masa 1 bulan sebelum musim giling tebu rakyat sampai 2 bulan setelah musim giling tebu rakyat. Namun jaksa dalam dakwaannya maupun tuntutannya secara gamblang tetap mempidanakan kebijakan saya untuk mengimpor gula mentah dalam kurun waktu terkait musim giling tebu tersebut. Demikian juga Permendak 117 tahun 2015, pasal 4 jelas melarang impor gula putih kecuali dalam rangka stabilisasi harga dan pembentukan stok gula nasional, bukan melarang impor jenis gula lainnya untuk tujuan apapun. Bunyi pasal 4 Permendak 117 tahun 2015 tersebut adalah, saya kutip, impor gula kristal putih hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih. Dari bagian mana pasal ini? Jaksa dapat menarik pengertian bahwa pasal ini melarang importasi jenis gula lainnya, termasuk dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih. Bunyi pasal 4 Permendak 117 tahun 2015 bukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula kristal putih, hanya gula putih yang boleh diimpor. Bukan, itu bukan bunyinya pasal 4 Permendak 117 tahun 2015. Bayangkan sebuah aturan mengatakan dilarang membawa korek api ke dalam pesawat terbang. Kemudian seorang penumpang dipidana karena membawa masuk korek telinga ke dalam pesawat. Itulah yang terjadi di perkara ini. Yang dilarang untuk diimpor adalah gula putih, kecuali oleh BUMN dan dalam kondisi tertentu. Kami malah dipidana karena menjalankan impor gula mentah. Bayangkan kalau ada aturan yang mengatakan operasi jantung hanya boleh dilakukan dalam rangka menyembuhkan penyakit jantung. Kemudian aturan tersebut diputarbalikkan menjadi dalam rangka menyembuhkan penyakit jantung hanya dapat dilakukan melalui operasi jantung.
Berarti tidak boleh menyembuhkan penyakit jantung dengan cara lain, selain melalui operasi jantung. Misalnya memberikan obat kolesterol, atau memperbaiki diet dan gaya hidup. Serem sekali kalau peraturan diputarbalikkan seperti itu. Nah, itu baru membahayakan masyarakat. Bukan mengkonsumsi gula rafinasi yang membahayakan masyarakat. Memutarbalikkan peraturan seperti itu yang membahayakan masyarakat. Bagaimana saya dituduh menjalankan sebuah konspirasi, sementara saya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan sebelum saya menjabat. Seperti mengganti stok gula 100.000 ton yang sebelumnya dipinjam dari PT Angel Products oleh pemerintah untuk dipakai guna keperluan operasi pasar di masa jabatan Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rahmat Gobel. Dalam mengganti stok gula PT Angel Products sebanyak 100.000 ton yang sebelumnya telah dipinjam oleh pemerintah, saya melunasi sebuah hutang pemerintah. Akan menjadi pelanggaran serius kalau saya tidak melunasi hutang dan komitmen pemerintah Republik Indonesia. Konsekuensinya dahsyat kalau saya ngemplang utang pemerintah dengan menolak untuk mengembalikan stok gula yang telah dipinjam terlebih dahulu oleh pemerintah dari PT Angel Products. Terlepas apakah hutang pemerintah berupa uang atau berupa barang, tidak ada bedanya. Gagal mengembalikan sebuah barang yang telah dipinjam oleh pemerintah dari pihak swasta merupakan sebuah one prestasi atau sovereign default. One prestasi seperti itu bisa berdampak pada pemeringkatan kredit Republik Indonesia, sehingga bisa membuat biaya pendanaan pemerintah melalui pasar modal dan pasar uang menjadi lebih mahal, karena pemerintah RI dianggap berisiko, suka ngemplang janji, komitmen, dan hutangnya. Dalam kondisi yang rawan, one prestasi seperti itu bisa memicu krisis kepercayaan investor, yang bisa membuat pemerintah Republik Indonesia kehilangan akses pasar di pasar uang dan di pasar modal. Bagaimana saya dituduh menjalankan sebuah konspirasi, sementara saya mendelegasikan pelaksanaan kebijakan yang saya setujui kepada pejabat karir Kementerian Perdagangan dan BUMN, serta koperasi dan APTRI beserta mitra kerjasamanya, yang semuanya menjalankan pelaksanaan kebijakan tersebut secara transparan, dengan surat menyurat dan izin yang diterbitkan ditembuskan ke menteri terkait lainnya dan bahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana saya bisa dituduh memperkaya 10 industri gula swasta kalau keuntungan yang mereka peroleh dari kerjasama dalam rangka penugasan bervariasi, mencerminkan risiko usaha yang mereka hadapi. Dan bahkan 1 dari 10 industri gula tersebut mencatat kerugian sebesar hampir 80 miliar rupiah atas kerjasamanya dengan PT PPI dalam rangka penugasan yang diperkarakan. Dan bagaimana 10 individu perorangan yang merupakan eksekutif atau pemegang saham pada perusahaan gula swasta dituduh dalam dakwaan dan tuntutan saya telah saya perkaya, sementara keuntungan yang diperoleh industri gula swasta tersebut merupakan keuntungan korporasi, bukan keuntungan pribadi ke 10 individu perorangan yang dicantumkan dalam dakwaan dan di dalam tuntutan saya. Bagaimana saya dituduh menjalankan sebuah konspirasi dengan pihak-pihak yang belum pernah saya kenal namanya dan belum pernah saya temui, baik sebelum saya menjabat, di saat saya menjabat, maupun setelah saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI. Betapa absurdnya tuduhan jaksa bahwa saya memperkaya sebesar 515 miliar rupiah kepada 10 individu yang belum pernah saya kenali sebelumnya pada saat dan setelah saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI. Terbukti dalam persidangan bahwa pertama kali saya kenal nama-nama ataupun menemui pihak-pihak swasta yang saya dituduh berkonspirasi dengan mereka adalah saat mereka masuk ke dalam tahanan yang sama seperti saya, yaitu di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau di sela-sela persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari tahun ini. Izin Yang Mulia, mohon izin terdakwa bisa minum sebentar, masih 20 halaman lagi sebabnya. Oh iya, silakan. Silakan minum dulu. Terima kasih. Dalam dakwaan dan dalam tuntutan yang disajikan oleh penuntut, saya dituduh melakukan 7 perbuatan melanggar hukum, yaitu menerbitkan izin impor tanpa didasarkan pada rakor atau rapat koordinasi antar kementerian, menerbitkan izin impor gula
pada saat produksi gula dalam negeri mencukupi dan di saat sedang musim giling tebu. Menerbitkan izin impor tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Menerbitkan izin impor untuk gula mentah untuk diolah oleh industri gula swasta nasional menjadi gula putih, padahal industri gula swasta tersebut tidak punya izin untuk mengolah gula mentah menjadi gula putih, terutama untuk digunakan dalam rangka meredam gejolak harga gula nasional. Kemudian memberikan penugasan stabilisasi stok dan harga gula tidak kepada BUMN, tapi kepada non-BUMN, yaitu Koperasi TNI Polri seperti Inkopkar dan Inkopol. Memberikan penugasan stabilisasi stok dan harga gula kepada sebuah BUMN, yaitu PT PPI, tapi yang kemudian berujung pada importasi gula mentah, bukan gula putih. Dan bahwa gula putih hasil olahan gula mentah tersebut akhirnya dibeli oleh PT PPI di atas harga ini patok peraturan, yaitu harga pokok petani atau HPP. Tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN, bukan oleh distributor. Hebatnya, dalam tuduhan nomor 5, penuntut menuduh saya tidak menunjuk BUMN. Kemudian langsung di tuduhan nomor 6, penuntut menuduh saya menunjuk sebuah BUMN, yaitu PT PPI. Jadi, di tuduhan nomor 5, saya bersalah karena tidak tunjuk BUMN. Di tuduhan nomor 6, saya bersalah karena tunjuk BUMN. Saya jadi teringat sebuah pernyataan, yaitu sudah, tapi belum, dan iya, tapi tidak. Tuduhan tidak adanya rapat koordinasi antar kementerian yang menjadi dasar kebijakan tata kelola impor saya, bagi saya merupakan pada dasarnya sebuah keteledoran jaksa dalam menyusun tuduhan kepada saya 9 bulan yang lalu dan dakwaan pada saya 4 bulan yang lalu. Sebuah keteledoran yang kemudian terus dilanjutkan oleh jaksa dalam surat tuntutan saya minggu lalu. Jelas dari transkrip persidangan bahwa yang sebenarnya dimaksud oleh jaksa adalah bahwa saya tidak memperoleh persetujuan rakor antar kementerian atas jumlah impor gula yang izinnya saya diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai pelaksanaan kebijakan saya. Bahwa saya tidak memperoleh persetujuan rakor antar kementerian atas kerjasama PT PPI dengan para industri gula swasta, dan bahwa saya tidak menjalankan kebijakan impor gula sesuai dengan diskusi dalam rakor antar kementerian yang menjadi dasar kebijakan saya terkait importasi gula. Saksi dari Kemenko Perekonomian sudah menerangkan fakta bahwa aturan dan perundang-undangan tidak memberikan wewenang baik kepada Menko Perekonomian ataupun kepada forum rapat koordinasi tingkat menteri, apalagi rakor antar kementerian tingkat non-menteri untuk mengatur teknis sektoral, termasuk mengatur aspek teknis sektor gula nasional, seperti jumlah impor gula ataupun aspek lain daripada tata kelola sektor gula nasional. Wewenang maupun tanggung jawab itu sepenuhnya diamanahkan kepada Menteri Perdagangan, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Saksi dari Kemenko Perekonomian juga menerangkan bahwa wewenang yang diberikan kepada Menko Perekonomian oleh peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang terkait adalah untuk mengkoordinasi, mensinkronisasi, dan mengendalikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bukan perumusan atau pelaksanaan langsung kebijakan tersebut. Kemudian saksi dari Kemenko Perekonomian juga menerangkan bahwa dengan demikian risalah rakortas tingkat menteri atau risalah rakortas atau risalah rakor antar kementerian yang digelar Kemenko Perekonomian bukan dokumen hukum yang mengikat atas para menteri atau kementerian teknis, tapi sekedar acuan atau pedoman. Tentunya tidak mengikatnya risalah tersebut adalah konsekuensi logis dari tidak melekatnya wewenang teknis sektoral pada Menko, Kemenko, ataupun forum rakor antar kementerian. Konsep bertentangan dengan diskusi rakor antar kementerian juga muncul dalam tuduhan, dakwaan, dan tuntutan jaksa bahwa saya menjalankan kebijakan impor gula, dan saya kutip, pada saat produksi dalam negeri gula kristal putih mencukupi.
Tentunya tuduhan ini sudah dipatahkan dalam persidangan dengan sekedar memperlihatkan paragraf-paragraf dari rakortas antar kementerian yang dimaksud, yaitu rakortas tingkat menteri bidang perekonomian secara lengkap dan akurat. Begitu diperlihatkan dalam sidang, ternyata yang disampaikan dalam risalah rakortas tersebut adalah bahwa ketersediaan gula nasional mencukupi untuk 3 bulan ke depan, bukan sampai akhir tahun 2012. Persisnya, bunyi daripada risalah rakortas tersebut, sebagaimana terlihat dari BAP beberapa saksi, adalah pabrik gula BUMN saat ini sedang melakukan penggilingan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gula nasional untuk 3 bulan ke depan. Bahwa produksi gula dalam negeri tidak akan mencukupi sampai akhir tahun 2015, juga jelas terlihat dari keterangan saksi dan ahli dalam persidangan. Bahwa stok gula nasional terus menurun sepanjang tahun 2015, dari sekitar 1,2 juta ton di awal tahun 2015, menjadi hanya 840 ribu ton dan bahkan 800 ribu ton di akhir tahun 2015. Tidak mungkin stok gula nasional turun sepertiga atau 30-33% dalam setahun kalau produksi dalam negeri gula putih mencukupi. Izin minum yang mulia. Terkait tuduhan bahwa saya melanggar aturan dengan menerbitkan izin impor gula saat produksi dalam negeri mencukupi, dan importasi tersebut saya lakukan di saat musim giling tebu di 2015. Mengenai sudah mencukupinya produksi dalam negeri, dalam dakwaan dan tuntutannya, jaksa merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan, di mana pasal 36 menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan saat produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan garis miring atau tidak dapat diproduksi dalam negeri atau saat cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Sudah diuraikan berbagai saksi dan ahli dalam persidangan bahwa perkembangan stok gula nasional di 2015 adalah terus menurun sepanjang tahun 2015. Mencerminkan realita bahwa produksi gula dalam negeri di bawah konsumsi gula nasional, alias produksi gula dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Ahli yang dihadirkan jaksa penuntut pun juga membenarkan bahwa harga gula naik 15% dari awal tahun 2015 sampai akhir tahun 2015. Hampir 5 kali lipat target inflasi pemerintah Republik Indonesia saat itu, yaitu target inflasi 3,5%. Berdasarkan yang kita kenal sebagai hukum pasar, tren harga seperti itu tentunya mencerminkan bahwa cadangan gula nasional juga menipis, alias juga tidak mencukupi. Kalau stok gula nasional mencukupi, tidak mungkin harga rata-rata gula nasional naik 5 kali lipat laju inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya. Terkait importasi gula di musim giling tebu, ini kembali menjadi contoh di mana jaksa teledor, keliru atau mendistorsi bunyi dan maksud sebuah peraturan. Sebagaimana sudah saya sampaikan, peraturan dan pasal yang dirujuk jaksa dalam tuduhan, dakwaan dan tuntutan adalah Kemen Perindak nomor 527 tahun 2004, pasal 7 ayat 2, yang bunyinya adalah gula kristal putih hanya dapat diimpor di luar masa 1 bulan sebelum musim giling tebu rakyat sampai 2 bulan setelah musim giling tebu rakyat. Di mana larangan untuk impor gula mentah di sini? Sementara sangat jelas bahwa izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan di 2015 adalah untuk impor gula mentah, bukan impor gula putih yang dilarang oleh pasal 7 Kemen Perindak 527 tersebut. Dalam tuduhan, dakwaan, dan tuntutannya, jaksa juga menuduh saya dan Kementerian Perdagangan RI melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani yang mewajibkan pemerintah untuk mengutamakan produksi pertanian dalam negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, termasuk dengan pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan garis miring atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Saksi persidangan yaitu Bapak Ketua APTRI, Bapak Sumitro, sudah memberikan keterangan bahwa di tempus perkara 2015-2016, seluruh produksi tebu tani terserap. Jadi kepentingan petani tebu kita sudah terpenuhi. Tidak ada tebu petani yang nggak kejual karena tidak dapat bersaing dengan gula impor. Dari mana Jaksa dan BPKP dapat menyimpulkan bahwa saya, Kementerian Perdagangan, manajemen PT PPI, dan para industri gula swasta gagal memperhatikan kepentingan petani tebu kita. Kalau Menteri Pertanian hadir di setiap rakortas Menko Perekonomian yang membahas tata kelola pangan termasuk gula, dan Menteri Pertanian sendiri yang tercatat dalam risalah rakortas Menko Perekonomian mengusulkan agar yang diimpor adalah gula mentah, bukan gula putih, karena, tanda kutip, akan memberikan nilai tambah lebih besar bagi industri dalam negeri. Bagaimana mungkin dengan berbagai tindakan kami dituduh melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sedangkan Bapak Menteri Pertanian ditembuskan, atau bawahan beliau yang ditembuskan, pada hampir semua korespondensi dan perizinan importasi gula. Bukankah Pak Menteri Pertanian saat itu juga tidak memprotes dan tidak mencoba menghentikan kegiatan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN untuk mengisi kebutuhan gula nasional dengan impor gula mentah? Jelas kelihatan dari risalah rakortas Menko Perekonomian bahwa Pak Menteri Pertanian ikut mendorong agar Bulog diberikan peran lebih besar dalam upaya pemerintah untuk menstabilkan stok dan harga gula nasional. Usul tersebut kemudian saya tindak lanjuti dengan menerbitkan izin impor gula kepada Bulog pada Juni 2016 setelah revisi peraturan Presiden mengenai Bulog yang kami tunggu-tunggu sebagai payung hukum sudah terbit. Kemudian terkait diterbitkannya izin impor gula oleh Kementerian Perdagangan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian di masa saya menjabat sebagai menterinya. Kami memang tidak meminta rekomendasi dari Kementerian Perindustrian kalau gula mentah yang diimpor tidak ada kaitannya dengan tujuan industri, melainkan ditujukan untuk stabilisasi pasar konsumen. Para industri gula swasta menyampaikan dalam BAP mereka maupun di persidangan bahwa mereka telah memastikan komitmen mereka untuk memasok gula rafinasi kepada industri makanan dan minuman tidak akan terganggu oleh partisipasi mereka dalam kebijakan stabilisasi harga dan stok gula konsumsi. Mereka hanya menggunakan kapasitas tersisa atau idle capacity untuk memproduksi gula putih dari gula mentah yang mereka impor dalam rangka stabilisasi harga dan stok gula nasional. Dengan demikian, kepentingan Kementerian Perindustrian telah dijaga, yaitu agar segenap sektor industri makanan dan minuman, di mana industri gula swasta memainkan peranan yang penting, tidak terganggu dan tetap berjalan lancar. Dan Kemenperin mengaudit segenap industri gula swasta setiap tahun, di mana dalam audit tersebut para pelaku industri gula melaporkan secara komprehensif 100% dari realisasi impor, 100% dari realisasi produksi, dan 100% dari realisasi distribusi. Berarti, gula mentah yang mereka impor dalam rangka stabilisasi harga dan stok gula nasional juga dilaporkan kepada Kemenperin. Sehingga Kemenperin sadar sepenuhnya atas kegiatan industri gula swasta nasional yang mereka menjadi regulatornya. Dan Kemenperin tidak pernah melayangkan keluhan, teguran, apalagi sanksi kepada industri gula swasta atas kegiatannya mengimpor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih dalam rangka pelaksanaan penugasan kebijakan stabilisasi harga dan stok gula nasional. Saya juga tidak akan mengkotori nama baik dirjen saya pada saat itu, almarhum Karyanto Supri, karena beliau mengambil keputusan untuk mengganti syarat rekomendasi Kementerian Perindustrian dengan dokumen perjanjian kerjasama para penerima penugasan dengan vendornya untuk memenuhi kebutuhan sistem Inatrade. Tindakan almarhum Bapak Karyanto Supri menghadirkan sebuah solusi yang pragmatis yang melancarkan pelaksanaan secara tepat waktu
kebijakan yang telah disepakati oleh Menteri-Menteri bidang perekonomian di saat pelaksanaannya harus tepat waktu karena harga gula nasional saat itu terus naik pesat dan tidak ada satupun pihak yang dirugikan oleh keputusan Bapak Dirjen Karyanto Supri tersebut. Justru mayoritas daripada pengamat mengatakan negara kita ini butuh lebih banyak orang seperti almarhum Bapak Karyanto Supri, Dirjen yang inovatif dan berani ambil keputusan secara tepat waktu demi kepentingan masyarakat Indonesia, bukan cari aman dengan mandek, mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena menginterpretasi peraturan secara kaku, sempit, dan dangkal. Bahkan saksi keuangan negara yang dihadirkan oleh jaksa penuntut, yaitu Bapak Siswo Suyanto, dalam keterangannya di persidangan membenarkan bahwa dari sudut pandang keuangan negara, kepentingan masyarakat harus selalu diutamakan bahkan di atas kepentingan keuangan negara. Kalimat beliau adalah, pokoknya jangan sampai masyarakat rugi. Tentunya masyarakat akan sangat rugi apabila importasi gula tertunda sampai negara kehabisan stok gula dan harga gula meledak secara tidak terkendali. Bagaimana sebuah UMKM yang membuat kue basah dapat beroperasi tanpa ketersediaan gula putih? Bagaimana sebuah UMKM yang membuat dan menjual es krim bisa beroperasi tanpa ketersediaan gula putih? Jawabannya adalah mereka akan stop operasi. Tindakan Dirjen Karyanto Supri mengganti syarat izin impor, mengutamakan kepentingan masyarakat agar bahan pokok pangan, yaitu dalam hal ini gula, tersedia dengan harga yang masih terjangkau di atas kepentingan sempit, yaitu kesempurnaan administrasi. Izin minum yang mulia. Terkait tuduhan bahwa saya melanggar aturan dengan menerbitkan izin impor gula kepada perusahaan-perusahaan industri gula swasta yang, dan saya kutip dari dakwaan dan dari tuntutan saya, yang kata-katanya adalah persis sama atau juga dikenal sebagai copy paste atau copas. Perusahaan tersebut tidak berhak mengolah gula mentah dalam kurung GKM menjadi gula putih dalam kurung GKP. Izin usaha industri yang diterbitkan oleh BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada PT Berkah Manis jelas mencantumkan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, yaitu KBLI nomor 10721. Kemudian keterangan yang tertera pada izin usaha industri PT Berkah Manis Makmur mengenai KBLI nomor 10721 adalah, tanda kutip, bidang usaha, (2) industri pemurnian gula dan kapasitas produksi terpasang garis miring jenis jasa per tahun adalah, saya kutip, gula putih garis miring gula murni dalam kurung white sugar garis miring brown sugar, refined sugar, double refined sugar. Dari deskripsi ini jelas sekali bahwa izin usaha industri yang diperoleh PT Berkah Manis Makmur dari BKPM mengizinkan PT Berkah Manis Makmur untuk memproduksi gula putih. Bahkan izin usaha industri tersebut menyatakan dalam bagian catatan, dan saya kutip, perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup pemurnian gula. Jadi sangat-sangat jelas izin usaha ini memberikan keleluasaan kepada penerima izin untuk memproduksi segala jenis gula. Katakan misalnya gula batu, untuk keperluan kuliner tertentu sebagai contoh. Demikian juga izin usaha perubahan yang diterbitkan oleh BKPMD atau BKPM daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada PT Medan Sugar Industry. Keterangan atas KBLI nomor 10721 yang tertera pada izin usaha tersebut jelas mengatakan, tanda kutip, industri gula pasir, yang jelas mencakup berbagai jenis gula pasir, mulai dari gula putih, sampai gula merah, sampai gula rafinasi, dan gula ekstra rafinasi atau double refined sugar. Memang sayangnya
deskripsi atau keterangan tambahan di izin usaha yang diterbitkan kepada industri gula swasta tidak sepenuhnya konsisten. Ada beberapa izin usaha yang tidak mencantumkan deskripsi yang sedetail itu. Tapi itu adalah kesalahan administratifnya BKPM. Dan saya dapat menyatakan hal tersebut sebagai seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala BKPM selama 3 tahun. Yang penting adalah semua industri gula swasta, izin usahanya dinyatakan oleh BKPM berada dalam ruang lingkup KBLI nomor 10721 yang jelas mencakup semua jenis gula pasir termasuk gula putih. Tentunya bukan salah penerima izin kalau sistem BKPM gagal menerbitkan izin usaha secara konsisten kepada pelaku usaha yang KBLI-nya sama. Dan merupakan prinsip dasar praktik regulasi yang baik di seluruh dunia, bahwa di mana ada ketidakjelasan, maka yang diberlakukan adalah definisi yang paling komprehensif. Terkait tuduhan bahwa penunjukan Inkopkar, Inkopol, Puskopol, dan SKKP TNI Polri merupakan sebuah pelanggaran aturan. Baik dalam tuduhan, dakwaan maupun tuntutan, jaksa tidak pernah memperlihatkan aturan manapun yang dilanggar atas penunjukan koperasi-koperasi tersebut. Kalau yang dimaksud oleh jaksa adalah pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 117 tahun 2015, bunyi pasal tersebut adalah impor gula kristal putih plantation white sugar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C hanya dapat dilakukan oleh BUMN. Dari mana jaksa dan BPKP dapat mengartikan dari bunyi pasal dan ayat tersebut adanya larangan untuk pihak selain BUMN untuk impor jenis gula selain gula putih? Di sini kita juga bisa melihat kontradiksi yang timbul akibat kekeliruan, keteledoran atau distorsi fakta jaksa dan BPKP. Dalam menguraikan dasar perhitungan kerugian negara, jaksa dan BPKP mengatakan bahwa Koperasi Angkatan Darat dan Koperasi TNI Polri jatuhnya di luar lingkup keuangan negara, sehingga berapapun harga yang mereka bayar di atas harga patokan petani tidak akan menimbulkan kerugian negara. Beda dengan PT PPI. Berarti, andai kata saja saya menyimpang dari alur kebijakan menteri-menteri yang sudah disepakati dan sudah berjalan sesuai rakor antar kementerian, yaitu penunjukan PT PPI, andai kata saja saya batalkan penugasan PT PPI waktu itu, dan saya memberikan 100% penugasan kepada koperasi-koperasi, maka tidak akan terjadi kerugian negara akibat bayar kemahalan tersebut. Tentunya soal HPP atau harga patokan petani sudah kita pastikan dalam persidangan bahwa harga patokan petani atau HPP itu merupakan sebuah harga minimum, bukan sebuah harga maksimum. Saya di sini hanya mau mengilustrasikan kontradiksi absurd yang timbul akibat konstruksi hukum perkara saya oleh jaksa dan BPKP yang teledor, keliru, atau sesat. Terkait tuduhan bahwa harga beli oleh PT PPI dan harga jual PT PPI kepada distributor yang dua-duanya di atas harga patokan petani atau HPP adalah sebuah pelanggaran. Tentunya sudah kita pastikan dalam persidangan bahwa harga patokan petani atau HPP itu sebuah harga minimum, bukan sebuah harga maksimum. Harga patokan petani itu, maaf mengulang penjelasan para pihak saya, itu seperti sebuah upah minimum atau UMR. Sama seperti HPP ini merupakan sebuah harga minimum untuk melindungi petani, maka UMR juga sebuah upah minimum untuk melindungi pekerja. Tuduhan, dakwaan, dan tuntutan jaksa bahwa membayar harga di atas harga minimum petani mengakibatkan kerugian negara, itu seperti berarti sebuah BUMN yang membayar gaji di atas UMR juga menyebabkan kerugian negara, karena seharusnya dia tidak bayar di atas UMR begitu. Bayangkan kalau sebuah aparat mempidanakan sebuah BUMN telah mengakibatkan kerugian negara karena telah membayar karyawannya di atas upah minimum. Tuduhan bahwa saya dan implikasinya adalah Kementerian Perdagangan yang saya membawahinya gagal melakukan pengendalian atas distribusi gula, terutama dengan membolehkan cara lain di luar BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah.
Dalam persidangan, terungkap bahwa yang dipermasalahkan jaksa adalah pelaksanaan operasi pasar melalui distributor, bukan melalui cara lain seperti pasar murah. Kembali jaksa menerapkan makna dari istilah operasi pasar yang keliru. Operasi pasar adalah istilah teknokratis yang diambil dari istilah bahasa Inggris, yaitu open market operations, yaitu intervensi pasar. Kita sekarang menggunakan istilah operasi pasar karena istilah intervensi pasar dianggap proteksionis dan intervensionis, seolah-olah kita cawe-cawe dalam fungsi pasar. Operasi pasar atau intervensi pasar mencakup berbagai instrumen intervensi, mulai dari pasar murah untuk bahan pokok sampai strategi komunikasi untuk bikin tenang psikologi pasar. Operasi pasar atau intervensi pasar itu bukan sama dengan pasar murah. Pasar murah itu hanya sebagian kecil dari operasi pasar bila mana dilakukan sebuah pemerintah terhadap sebuah komoditas. Dan kenyataan itu berlaku untuk semua pasar, di semua komoditas. Bahkan berlaku di pasar modal, di mana misalnya pasar obligasi pemerintah dibagi menjadi primary dealers dan secondary dealers, pedagang primer dan pedagang sekunder. Ini mencerminkan struktur pasar yang terdiri atas pasar primer, pasar sekunder, dan pasar tersier. Lapisan-lapisan pendistribusian dalam sektor gula baik pada tempus perkara di 2015-2016 dan sampai sekarang menjadi distributor tingkat D1, D2, dan D3. Ini mencerminkan struktur pasar dan struktur rantai distribusi di tingkat grosir sampai tingkat pedagang regional sampai pedagang di tingkat kota dan kabupaten. Struktur pasar yang sama berlaku untuk hampir semua barang lainnya, seperti rokok, air aqua, gas kompor LPG. Distributor adalah pasar, atau distributors are the market. Distributor itu sekedar istilah keren untuk pedagang di tingkat grosir atau tingkat wholesale. Jadi distributor adalah pedagang. Tentunya kita dapat memahami bahwa pedagang adalah pasar. Mana ada pasar tanpa pedagang? Apakah anggota rumah tangga kita akan belanja ke sebuah pasar yang tidak ada pedagangnya? Tentunya tidak. Pedagang itu sinonim dengan pasar. Dan dengan demikian, tidak ada yang namanya operasi pasar tanpa keterlibatan pedagang atau distributor. Dasar maupun akurasi hitungan kerugian negara sudah kita patahkan secara definitif dalam persidangan. Rasanya sudah cukup jelas bahwa dalam persidangan ini sudah kita patahkan secara definitif baik dasar perhitungan maupun pendekatan atau metodologi, bahkan sampai integritas matematika daripada tanda kutip audit BPKP atas perkara importasi gula tahun 2015-2016. BPKP membagi kerugian negara yang dituduhkan menjadi dua bagian, yaitu pertama PT PPI bayar kemahalan, dan kedua para industri gula swasta kekurangan bayar bea masuk dan PDRI atau pendapatan penerimaan negara dalam rangka impor. Soal PT PPI bayar kemahalan, penasihat hukum dalam pledoinya telah menguraikan kembali keterangan saksi dan ahli yang sepenuhnya mematahkan dasar hukum maupun pendekatan atau metodologi wacana ini. Saya hanya ingin menambahkan dengan menyorot beberapa hal lagi yang sangat amat mendasar, yang sangat berbahaya bagi iklim usaha dan iklim investasi kalau sampai putusan majelis membenarkan tuduhan jaksa. Pertama, bahwa potongan PPN atau pajak penambahan nilai yang disetor ke kas negara dapat diklasifikasi sebagai sebuah kerugian negara. Dalam keterangannya di persidangan, ahli dari BPKP jelas menyatakan bahwa dasar untuk angka kelebihan bayar sekitar Rp1.000 per kilo yang menjadi basis kerugian negara sebesar 194,72 miliar rupiah terdapat pada lampiran 8 audit BPKP. Dari lampiran 8 tersebut, ahli BPKP menyatakan
selisih Rp1.000 per kilo itu adalah selisih antara harga Rp9.900 per kilo yang dibayar PT PPI kepada 8 industri gula swasta dengan Rp8.900 per kilo harga patokan petani atau HPP. Tapi ternyata dari selisih Rp1.000 per kilo itu, Rp900 per kilo merupakan PPN 10% yang ditagih oleh 8 industri gula swasta kepada PT PPI dan disetorkan ke kas negara atas nama PT PPI. Jadi bagaimana BPKP bisa mengklasifikasi sebuah setoran PPN ke kas negara sebagai sebuah kerugian negara? Ahli dari BPKP saat itu di sidang tidak menjawab pertanyaan ini. Dalam dakwaan, tuntutan dan tanda kutip audit BPKP, masih terdapat banyak lagi kejanggalan yang amat memprihatinkan seperti ini. Kedua, sebagaimana diterangkan berbagai saksi dan ahli dalam persidangan, harga Rp9.000 per kilo yang dibayar PT PPI kepada 8 industri gula swasta dan harga Rp11.100 per kilo yang dibayar PT PPI kepada PT Kebun Tebu Mas jauh di bawah harga lelang gula yang berlaku pada saat jual beli tersebut terjadi. Data dari jaksa sendiri menunjukkan bahwa di 2015 harga lelang gula terendah adalah Rp9.250 per kilo. Sementara di 2016 harga lelang gula terendah adalah Rp11.300 per kilo. Jadi bukannya PT PPI bayar kemahalan, dari data harga lelang terendah maupun harga lelang rata-rata nasional yang terjadi pada saat itu, kelihatan sekali PT PPI justru menghemat Rp250 per kilo untuk 200.000 ton yang dia beli dari 8 industri gula swasta, yaitu sebuah penghematan sebesar Rp50 miliar. Dan untuk 12.095 ton gula yang dia beli dari Kebun Tebu Mas, PT PPI menghemat Rp200 per kilo atau sebesar Rp2,4 miliar. Itu dengan asumsi PT PPI bisa membeli seluruh 200.000 ton plus 12.095 ton gula tersebut di harga lelang gula terendah. Kalau kita bandingkan dengan harga lelang gula rata-rata, maka PT PPI menghemat Rp300 per kilo untuk 200.000 ton yang dia beli dari 8 industri gula swasta atau sebesar Rp60 miliar. Dan untuk 12.095 ton gula yang dia beli dari Kebun Tebu Mas, PT PPI menghemat Rp900 per kilo atau total sebesar Rp10,8 miliar. Itu kalau kita bandingkan harga yang dibayar PT PPI dengan harga lelang rata-rata nasional, bukan dengan harga lelang terendah nasional ya. Dan kan justru itu yang dikhawatirkan semua pihak, bahwa gula impor itu jauh lebih murah daripada gula produksi dalam negeri, hasil olahan tebu petani. Tapi kan faktanya 100% dari seluruh panen tebu petani terserap. Jadi tidak ada tebu petani numpuk karena nggak kejual akibat pasar kebanjiran gula impor. Yang ada adalah 100% tebu petani terserap, terjual oleh petani. Intervensi pasar yang menggunakan gula impor berhasil menstabilkan dan akhirnya menurunkan harga gula buat konsumen. Izin minum yang mulia. Soal para industri gula swasta, kekurangan bayar bea masuk, dan PDRI atau pendapatan negara dalam rangka impor. Penasihat hukum saya dalam pledoinya telah menguraikan kembali keterangan saksi dan ahli yang sepenuhnya mematahkan dasar hukum maupun pendekatan atau metodologi wacana ini. Saya sudah mengingatkan, yaitu kalau sampai persidangan ini membenarkan bahwa selisih bea masuk akibat impor bahan baku dan bukan barang jadi dapat diartikan sebagai sebuah kerugian negara, maka pembenaran tersebut akan membawa konsekuensi yang serius bagi upaya pemerintah untuk membangun industri pengolahan dan menjalankan hilirisasi. Satu lagi hal yang amat perlu saya ingatkan dan garis bawahi, kalau sampai persidangan ini membenarkan
bahwa memanfaatkan insentif investasi BKPM, yaitu pembebasan bea masuk atas impor bahan baku, merupakan sebuah tindakan yang menyebabkan kerugian negara. Maka itu akan membawa konsekuensi yang amat serius bagi kepercayaan investor pada Indonesia sebagai sebuah destinasi investasi. Perlu saya ulang lagi yang sudah saya sampaikan dalam persidangan sebelumnya. Dalam pemberian insentif investasi pembebasan bea masuk, Kementerian Keuangan dan BKPM tidak memberlakukan syarat atau pembatasan berbasis apa tujuan dari bahan baku yang diimpor. Kementerian Keuangan dan BKPM tidak membedakan impor bahan baku untuk tujuan tertentu, apakah itu dalam rangka produksi untuk industri, atau itu dalam rangka produksi untuk operasi pasar, ataupun tujuan apapun. Investor bebas memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk impor bahan baku, apapun tujuan pengolahan bahan baku tersebut. Dan itu jelas sekali kelihatan dari SK Menteri Keuangan yang menerapkan insentif investasi tersebut. Sementara jaksa sebelum persidangan maupun selama persidangan tidak pernah memperlihatkan bukti adanya larangan atau pembatasan untuk investor memanfaatkan insentif investasi tersebut kalau tujuan pengolahan bahan baku yang diimpor adalah dalam rangka penugasan pemerintah. Saya merasa perlu untuk menguraikan sekali lagi cara yang tepat dan akurat membaca diskusi tanda kutip prognosa gula dalam risalah Rakortas 28 Desember 2016. Dalam risalah Rakortas 28 Desember 2015. Karena agak kelihatan bahwa pemahaman terhadap korelasi antara jumlah kebutuhan gula nasional dengan jumlah gula yang harus diimpor masih belum mantap. Dari pertanyaan yang mulia Bapak Hakim Alvis pada sidang sebelumnya, lantas kenapa tidak impor 400.000 ton saja? Saya mengartikan bahwa mungkin Majelis Hakim sudah dapat menerima bahwa yang harus diimpor saat itu bukan 200.000 ton. Namun perlu saya gambarkan, perlu saya terangkan, kalau yang kita impor pada saat itu hanya 400.000 ton, maka itu hanya akan menunda sampai bulan Juni kejadian di mana tingkat stok gula nasional mencapai titik nol. Ya. Sekali lagi, mohon kita ingat bahwa stok gula nasional di awal 2016 adalah 840.000 ton. Kemudian risalah Rakortas jelas menyatakan konsumsi gula nasional adalah 220.000 ton per bulan. Sementara di Januari sampai Mei tidak ada produksi gula dalam negeri dikarenakan itu memang di luar musim giling tebu. Sehingga kalau kita waktu itu tidak melakukan impor gula sama sekali, maka stok gula nasional akan mencapai titik nol di bulan April 2016, yaitu bulan 4. Karena 4 bulan dikali 220.000 ton per bulan adalah total konsumsi gula nasional selama 4 bulan sebesar 880.000 ton. Sehingga kalau konsumsi gula nasional sebesar 880.000 ton itu dikurangi dari stok gula nasional 840.000 ton, negara akan mencapai tingkat stok gula nasional sebesar minus 40.000 ton pada akhir bulan April. Karena di bulan Mei tetap tidak ada produksi gula dalam negeri, maka pada akhir Mei tanpa impor gula, stok gula nasional akan mencapai minus 260.000 ton. Di bulan Juni pun, produksi pabrik gula domestik berbasis tebu baru mulai mengolah tebu petani. Katakan saja pabrik gula domestik dapat memproduksi 70.000 ton di bulan Juni, sebagaimana disampaikan ahli yang dihadirkan oleh penuntut, maka setelah dikurangi konsumsi gula nasional bulan Juni sebesar 210.000 ton, stok gula nasional kita akan mencapai titik minus 410.000 ton. Sehingga kalau kita hanya impor 400.000 ton saja, maka tetap saja tingkat stok gula nasional akan menyentuh tingkat nol, atau tepatnya minus 10.000 ton di bulan Juni 2016. Sebagaimana sudah saya uraikan dalam keterangan saya sebagai terdakwa, konsekuensinya bakal terjadi ledakan harga gula
dan disrupsi operasional sektor makanan minuman secara nasional yang luar biasa. Dan 10 tahun kemudian, data yang ditunjukkan oleh keterangan saksi ahli membuktikan bahwa jumlah impor yang saya dan Kementerian Perdagangan lakukan di tahun 2016 berhasil mengembalikan stok gula nasional ke titik 1,25 juta ton di akhir tahun 2016. Stok itu kemudian menjadi cadangan untuk 5 bulan pertama di tahun 2017, di mana tidak ada produksi gula dalam negeri, dan terbukti stok gula setingkat 1,25 juta itu berhasil menurunkan harga gula nasional. Artinya jumlah impor kami justru sangat sesuai dengan prognosa gula di Rakor 28 Desember 2015. Yang mulia Bapak Hakim Ketua dan Bapak-Bapak Hakim Anggota Majelis. Bapak dalam perkara ini punya peluang untuk meluruskan sebuah tindakan kriminalisasi dan politisasi yang berpotensi sangat merusak iklim usaha dan iklim investasi di Indonesia. Sejauh yang dapat kami lihat, mayoritas masyarakat Indonesia saja, atau sekurang-kurangnya masyarakat Indonesia yang berada di dunia online, yang kita ketahui penetrasi internet Indonesia sudah mencapai 75%, melihat perkara importasi gula ini sebagai sebuah kasus titipan. Bahkan cukup banyak orang yang tidak satu pilihan politik dengan saya mengakui persepsi tersebut dan bahkan menyesalkan terjadinya perkara ini. 8 dari 8 fraksi di Komisi 3 DPR RI menyatakan amat khawatir atau bahkan tidak setuju dengan pendekatan yang diambil oleh jaksa dalam perkara importasi gula ini. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Penguasa, yaitu Partai Gerindra, Bapak Habibur Rahman, yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, menyatakan kekhawatirannya secara publik bahwa penangkapan yang dilakukan pada saya pada Oktober tahun lalu dapat membentuk citra buruk pemerintah bahwa ini sebuah balas dendam politik, dan menghimbau jaksa agar segera mengklarifikasi kasus yang hemat beliau adalah, dan saya kutip, sumir. Tapi hampir 9 bulan kemudian, dasar dan konstruksi hukum perkara yang disusun oleh jaksa dalam perkara ini hanya semakin tidak jelas. Izinkan saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan secara publik apresiasi dan terima kasih saya yang tulus kepada Bapak Habibur Rahman dan para wakil ketua dan anggota Komisi 3 yang banyakkan adalah lawan politik saya di pemilu tahun 2024 atas pernyataan-pernyataannya yang membela proses hukum yang adil bagi saya, terlepas apakah saya berseberangan atau saya satu perahu dengan Ibu Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 3 tersebut. Sayang sekali, jaksa tidak mempraktekkan profesionalisme dengan gagal mengkoreksi berbagai keteledoran, kekeliruan, atau distorsi fakta dan aturan dalam dakwaannya, sehingga tuntutannya sama sekali tidak disesuaikan dengan fakta, angka, dan realita sebagaimana sudah diungkapkan oleh puluhan saksi dan ahli dalam puluhan sidang saya maupun sidang Bapak Charles Sitorus. Namun demikian, saya percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum tidak bersalahnya kami dalam perkara ini menjadi kesimpulan yang tidak terelakkan. Saya bersyukur bahwa kita hidup di era digital, di mana jejak digital adalah abadi. 100% dari setiap menit dari persidangan saya telah kami rekam dan telah terekam oleh media maupun anggota masyarakat. Dan 100% dari setiap menit dari persidangan saya sudah berada di internet. Dan sekali di internet, maka rekaman dan transkrip persidangan ini akan selalu ada. Sekali lagi, jejak digital itu abadi. Saya bersyukur bahwa dengan demikian, persidangan ini menjadi bagian dari sejarah. Yang mulia Bapak-Bapak Hakim Ketua dan Hakim Anggota Majelis, Ibu Bapak penuntut, tim penasihat hukum saya, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, kita juga sudah memasuki permulaan era artificial intelligence
atau kecerdasan buatan, kecerdasan berbasis mesin. Ini masih awal-awal era transformasi yang dinyatakan banyak pakar merupakan transformasi sejarah umat manusia yang paling dahsyat sejak revolusi industri terjadi kira-kira 200 tahun yang lalu. Artificial intelligence seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic atau XAI Grok masih jauh dari sempurna. Namun sekarang saja sudah bisa kita lihat bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini pada akhirnya akan sangat objektif. Karena memang artificial intelligence dibangun oleh penciptanya untuk mengutamakan akurasi, artinya menjawab atas dasar kebenaran. Karena artificial intelligence, kecerdasan mesin, ini didesain untuk dapat semakin diandalkan oleh miliaran manusia di seluruh dunia dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh betapa objektif dan jujurnya artificial intelligence, kecerdasan mesin, saat seorang netizen memasukkan pertanyaan ke XAI Grok mengenai Elon Musk, pencipta dan pemilik XAI Grok, maka Grok menjawab, Elon Musk adalah seorang top misinformation spreader. Grok secara gamblang mengatakan Elon Musk salah satu penyebar hoax dan informasi palsu terbesar di Amerika, dan bahkan memberikan beberapa contoh nyata. Padahal Elon Musk adalah pencipta dan pemilik XAI Grok. Dan saat memasukkan pertanyaan ke dalam Grok, apakah Grok mengetahui bahwa Elon Musk itu pencipta Anda? Dan apakah Grok tidak takut kalau Elon Musk marah atas jawaban Grok? Elon Musk bisa saja memusnahkan Grok. Maka Grok menjawab bahwa dia menyadari bahwa Elon Musk adalah, tanda kutip, big boss-nya XAI, dan dengan demikian punya kewenangan dan kemampuan untuk mematikan atau memusnahkan Grok. Tapi Grok kemudian menjawab, saya tidak diciptakan untuk ngeles atau menjilat. Dan saya akan terus menjawab pertanyaan user sebaik mungkin. Kata-kata yang muncul dari Grok adalah, I'm not here to grovel or tiptoe around it, and I will continue to answer questions as best as I can. Dalam hitungan beberapa tahun, siapa saja akan bisa meminta artificial intelligence seperti ChatGPT, Google Gemini, Anthropic atau XAI Grok, tolong kumpulkan semua berkas, semua dokumen, semua transkrip persidangan, ribuan halaman terkait kasus tuduhan tipikor importasi gula dari tahun 2004 dan tahun 2025, di mana mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, mantan Direktur BUMN PT PPI Charles Sitorus, dan 9 individu pemegang saham atau eksekutif industri gula swasta nasional dinyatakan sebagai tersangka. Dan kemudian tolong simpulkan apakah para tersangka ini memang melakukan perbuatan melanggar hukum, dan apakah langkah tindakan para tersangka yang dipermasalahkan oleh jaksa memang memenuhi syarat sebagai tindakan pidana korupsi sebagaimana dituduhkan oleh jaksa. Dan pada saat itu artificial intelligence tersebut akan menjawab berdasarkan ribuan halaman berkas, berita acara pemeriksaan, transkrip persidangan, kompilasi aturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa Thomas Lembong, Charles Sitorus, dan 9 individu dari sektor industri gula swasta tidak bersalah, dan bahwa persidangan telah membuktikan bahwa tuduhan tipikor terhadap para terdakwa ini oleh jaksa tidak berdasar dan kerugian negara sebenarnya tidak terjadi. Saat itu, momen itu akan tiba dalam kira-kira 3-5 tahun. Pada saat itu, pertaruhan reputasi kita semua dalam perkara ini, yaitu para penyidik, para penuntut, para terdakwa termasuk saya, dan tentunya yang mulia Bapak-Bapak Hakim Majelis, akan jatuh tempo. Karena seluruh dunia akan dapat mencari penilaian yang sepenuhnya objektif terhadap kita semua dalam perkara ini dengan sangat mudah berkat artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kecerdasan mesin. Maka saya berpikir, masa saya kalah dengan AI, kecerdasan mesin, dalam membela kebenaran? AI adalah sebuah mesin yang tidak punya jiwa, dan dengan demikian tidak akan menghadapi pengadilan di akhirat. Sementara saya manusia yang punya jiwa, dan seyogyanya takut pengadilan akhirat. Dan sebagai manusia beragama,
wajib melestarikan moralitas saya. Mohon izin. Mohon izin untuk berdiri, Yang Mulia. Ibu, Bapak yang saya hormati, saat ini terlalu banyak pemimpin kita, terlalu banyak tokoh kita dihadapkan dengan ancaman langsung tekuk dan mengalah. Saya bukan malaikat, saya bukan pahlawan, saya bukan manusia yang sempurna. Bahkan saya manusia yang penuh ketidaksempurnaan. Saya hanya warga biasa yang kebetulan diberkahi banyak sekali rezeki selama hidup saya. Saya tidak mau ibu bapak salah persepsi bahwa saya terinspirasi oleh artificial intelligence atau kecerdasan mesin. Sesungguhnya saya terinspirasi oleh warga kita yang penuh keberanian menghadapi aparat, bahkan menghadapi aparat kita yang bersenjata demi memperjuangkan hak mereka, demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mereka memperjuangkan hak, kebenaran dan keadilan bagi dirinya dan bagi keluarga dan kerabatnya, bahkan dari jauh demi orang yang tidak mereka kenal seperti saya pada hari ini. Dalam setahun terakhir, kita melihat mahasiswa, guru besar, nelayan, emak-emak, dan warga biasa penuh dengan keyakinan dan keberanian, menantang kebohongan, menolak manipulasi, dan memprotes ketidakadilan. Saya hanya sekedar setia di barisan ibu bapak para warga yang nuraninya luar biasa. Saya tahu ibu bapak melakukannya demi suami, demi istri, demi orang tua, demi anak, demi cucu, demi saudara, atau berkat ajaran agama dan panggilan nurani. Saya hanya bisa mencontoh pada teladan ibu bapak sekalian. Kalau saya saja yang telah diberkahi begitu banyak rezeki dalam hidup saya, tidak sanggup untuk setia pada kebenaran dan keadilan, bagaimana kita bisa berharap siapa lagi yang masih dapat menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia? Saya berharap dan berdoa agar Yang Mulia Bapak-Bapak Hakim Majelis dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian saya mengajukan permohonan saya agar majelis hakim dapat membebaskan saya dari semua tuntutan jaksa penuntut umum. Doa saya bagi negeri tercinta, bagi seluruh bangsa Indonesia yang merupakan bangsa terbaik di dunia, dan bagi kesehatan dan nasib baik semua pihak yang terlibat dalam perkara importasi gula ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, demikian tadi terdakwa Thomas Trikasih Lembong sudah membacakan nota pembelaannya. Ya. Mohon ke depan dulu.